Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena sampai hari ini kita semuanya masih diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saya yakin kita semuanya tetap semangat untuk menjalani hidup kita dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara semuanya tetap bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama dikuatkan dari firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan segalanya bagiku. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Berbicaralah ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami dan seluruh hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang mungkin butuh jawaban kita semuanya. Apakah menurut saudara Tuhan itu sungguh-sungguh segalanya bagi hidup saudara dan saya? Ya. Kira-kira apa yang menjadi jawaban saudara? Ya. Kalau memang iya bahwa Tuhan itu segalanya bagimu, bagi kita, bagi saya, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan kita? Ya. Apa yang kita harapkan di dalam Tuhan ini? Ada seorang sahabat yang ngajak berbicara dengan saya, ya, yang ngobrol santai dengan saya, mengatakan bahwa kalau Tuhan itu segalanya bagiku, berarti ada sesuatu hal yang memang aku harapkan dari Dia. Ada sesuatu hal yang memang aku andalkan dari Dia. Ada satu hal yang memang diberikan olehnya, yang melalui Dia mendapatkan segala sesuatu. Melalui Dia mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Melalui Dia mendapatkan semua yang baik di dalam hidupnya. Sehingga Dia menjadikan Tuhan itu segalanya bagi Dia. Nah, kalau kita mengilustrasikan seandainya kita ini sedang berpacaran, ya, terus kita berkata, engkau segalanya bagiku. Ya. Kalau kita berkata kepada pasangan kita, engkau segalanya bagiku, apa yang kita pikirkan tentang dia? Setiap hari mungkin kita memikirkan dia. Ya. Ada sesuatu yang dia berikan kepada kita. Perhatiannya, kasihnya, dan juga mungkin hal-hal yang baik yang lainnya yang bisa kita nikmati dari dia. Ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan dia. Dan ketika kita sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, mungkin pasangan kita inilah yang menjadi penopang kita, menjadi penguat kita, menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kalau kita menjadikan Tuhan itu memang segalanya bagi kita, ada hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan untuk Dia. Ada sesuatu hal yang memang menjadi bagian yang paling penting untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini, ya, ada perhatian yang serius, sehingga ketika kita melihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya ada sesuatu hal yang memang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita ini mampu menjalani hidup kita, yang membuat kita ini kuat, yang membuat kita ini bisa sanggup untuk membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi dengan kehidupan jemaat ketika mereka menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidupnya. Artinya seluruh hidupnya bertumpu kepada Dia, seluruh hidupnya berharap kepada Dia, dan segala sesuatu yang dia lakukan akan mengarah kepada Dia, ya, untuk memuliakan Dia dan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Sebab Tuhan memberikan segalanya yang baik dalam kehidupannya. Tuhan menguatkannya dan Tuhan menopang kehidupannya. Ya. Itulah yang membuat kehidupan jemaat yang ada di Filipi ini
juga menjadi jemaat yang luar biasa, ya, memperhatikan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Ada hal-hal nasihat yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau kita memang benar-benar menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan segalanya bagi kehidupan kita. Ya. Apakah kita yang pertama tekun mencari Dia? Ya. Ini menjadi cara yang terpenting, yang paling pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita semuanya sedang berpacaran, pasti kita selalu ingin bertemu dengan pasangan kita. Ya, dimanapun, kapanpun selalu berusaha untuk janjian, selalu ketemuan. Paling tidak ada komunikasi yang lancar yang kita lakukan. Nah, dengan Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, yang pertama, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk tekun mencari Dia. Tekun mencari Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Kita menghabiskan waktu kita bersama dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan kita dengan Dia. Sebab daripadanya lah kita mendapatkan ketenangan, daripadanya lah kita mendapatkan perlindungan. Ya. Dia seperti pengawal yang menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap berada di dalam perlindungannya. Ya. Sehingga kita tidak mengalami khawatir sedikit pun dalam kehidupan kita. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Ketenangan yang membuat kita tidak khawatir lagi dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Ketenangan yang diberikan Allah ini melebihi segala pengertian yang dimiliki oleh manusia. Ya. Banyak orang mencari ketenangannya, ya, mencari perlindungannya, mencari sahabat yang bisa untuk berbicara, berkomunikasi, berkeluh kesah, berbagi pengalaman hidupnya, berbagi suka duka dalam hidupnya, ya, berbagi keinginan-keinginannya. Dengan Tuhan kita bisa lakukan itu. Kita yang disebut anak-anaknya ini diberikan jaminan dan hak istimewa untuk setiap saat bisa bertemu dengan Tuhan, ya, melalui Yesus dalam doa dan persekutuan kita dengan Dia. Ya. Nyatakanlah segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam hatimu, setiap keinginan, ya, setiap ungkapan hati, nyatakan itu dalam doa kepada Tuhan. Ya. Dikatakan ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu, akan menjaga hidupmu, akan menjaga sikap perbuatanmu, sehingga selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, benarkah kita menjadikan Tuhan itu dalam kehidupan kita, segalanya dalam hidup kita? Ya. Kalau segalanya bagi kita, artinya segala sesuatu dalam kehidupan kita ini bertumpu pada Dia, ya, bergantung pada Dia, berharap kepada Dia. Ya. Dia yang akan memimpin kita, Dia akan berkuasa atas kehidupan kita, Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Ya, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ya. Tekun mencari Tuhan dalam doa dan persekutuan kita dengan Dia. Yang kedua, ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, arahkanlah pikiranmu, hatimu dan pikiranmu kepada ajaran yang benar dan yang patut dipuji. Ya. Kalau kita menjadikan Tuhan itu segalanya bagi kita, kita harus mencari tahu tentang Tuhan. Kita harus mencari tahu isi hati Tuhan. Kita harus mencari tahu apa yang Tuhan mau. Ya. Jangan dengan pasangan. Ya. Kalau kita ini menjadikan Dia segalanya, Engkaulah segalanya bagiku, ya, tentu kita akan selalu berusaha untuk mencari tahu isi hatinya. Apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia inginkan, apa yang Dia mau.
Ya. Apa sih yang sedang menjadi kerinduannya, pergumulannya? Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita menjadikan Dia segalanya bagi kita, maka tidak ada cara yang lebih baik selain kita ini selalu mencari tahu tentang Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, apa yang Tuhan mau tentang kita dalam kehidupan kita. Isi hati Tuhan itu yang harus kita cari tahu. Ya. Jangan hanya berharap berkat-berkatnya saja, tetapi kita tidak mau mencari tahu isi hati Tuhan. Kita tidak mau mencari tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Isilah hatimu dan pikiranmu, ya. Dan itu harus selaras sejalan dengan isi hati Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Isi hati kita ini, pikiran kita, itu sebabnya pikirkanlah semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, yaitu semua hal baik yang terhormat, hal-hal yang murni, indah dan menyenangkan. Biarlah semuanya itu menghiasi pikiran kita. Kembali dengan ilustrasi tadi dengan pasangan kita. Kalau kita memikirkan pasangan kita, tentunya kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang indah, hal-hal yang murni, yang menyenangkan, ya, yang sungguh-sungguh akan membuat kehidupan kita menjadi indah. Ya. Kalau kita mikirkan yang jelek, mikirkan yang buruk, ya tentunya akan berpengaruh kepada sikap kita terhadap pasangan kita. Kalau kita memikirkan semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang manis yang disebut dengan kebajikan yang patut dipuji, jikalau itu menghiasi hati dan pikiran kita, memenuhi hati dan pikiran kita, ya, tentunya itu akan membuat kehidupan kita ini menjadi lebih indah. Ya. Jika Tuhan adalah segalanya bagi saudara, maka tidak ada alasan untuk tidak berusaha mengenal Dia dengan benar, mencari tahu tentang Dia dan mengisi hidup kita dan dengan ajarannya yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita menjadikan Tuhan itu segalanya bagi kita, ya, isilah hati dan pikiranmu dengan hal-hal baik tentang Dia. Pikirkanlah Dia, cari tahu tentang Dia, cari tahu isi hatinya dan kemauannya, dan lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9 mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi kita tekun mencari Dia, yang kedua kita mengisi hati dan pikiran kita karena kita mengarahkan diri kita kepada ajaran-ajarannya yang benar, ya, mengisi dengan hal-hal baik tentang Dia. Yang ketiga, ya, cara yang terbaik kalau kita memang menjadikan Tuhan segalanya bagi kita adalah kita melakukan semua yang kita terima, semua yang kita pelajari dengan baik, ya. Baik itu melalui perkataan maupun melalui keteladanan hidup, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita sudah menerima semua yang baik, ya, kita sudah memikirkan yang baik, dan kita sudah menyerapi semuanya itu, memahaminya dengan sebaik-baiknya, maka harus kita imbangi dengan tindakan, perilaku, sikap, ya, yang menjadi bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kita. Semua yang dipelajari dan diterima dengan akal sehat, yang kita dengar dari Dia, yang kita lihat dari Dia, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ini firman Tuhan yang mengatakan kepada kita,
Tidak hanya bacalah itu firman Tuhan, dengarlah itu firman Tuhan, itu perkataanku, ya, lalu simpanlah itu saja. Yesus tidak juga mengajarkan hal itu, tetapi yang Yesus ajarkan, apa yang engkau dengar daripadaku, lakukanlah itu, kerjakanlah itu seperti engkau melihat aku melakukannya. Ya. Apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita dapatkan dari kita, mempelajari, menerima pengajaran dengan akal sehat kita. Ya. Kita mendengar dengan jelas dengan telinga kita, baik telinga yang ada di bagian kepala kita maupun telinga kita yang ada dalam hati nurani kita, ya, yang mendengar suaranya, yang melihat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu dalam kehidupan kita. Semua yang sudah diteladankannya kepada kita semuanya, lakukanlah itu. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sekali-kali kita berkata bahwa Tuhan, engkau segalanya bagiku, engkaulah penebusku, engkaulah juru selamatku, engkaulah sumber hidupku, engkau bagianku dan berkat bagiku. Jikalau saudara dan saya tidak pernah tekun mencari dia, jikalau saudara dan saya tidak pernah sungguh-sungguh mengisi hati dan pikiran kita dengan ajaran-ajaran yang benar dari dia, dengan hal-hal yang baik tentang dia, jikalau saudara dan saya tidak pernah melakukan apa yang sudah diajarkannya kepada kita semuanya, jangan berkata, engkaulah Tuhan segalanya bagiku. Jangan berkata, engkaulah Tuhan Allahku, penebusku, junjunganku yang maha tinggi, engkaulah Tuhan segala-galanya bagiku. Jikalau saudara tidak mau melakukan apa yang menjadi ajarannya. Tuhan menjamin ketenangan hidup orang-orang percaya agar tidak khawatir. Tuhan juga yang mengajarkan semua hal yang baik supaya jemaatnya tidak melakukan yang tidak baik. Tuhan juga yang menolong jemaatnya yang percaya kepada dia agar menjadi teladan hidup yang baik, karena hati dan pikirannya diisi dengan perkara-perkara yang baik yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah saudara tekun mencari dia, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan, dan lakukanlah itu supaya hidupmu diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Percayalah, dialah segalanya bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami dan membimbing kami. Kiranya Engkau mampukan kami melakukan apa yang Engkau ajarkan, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami untuk menolong kami melakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami rindu Tuhan menjadikan Engkau sungguh-sungguh segalanya bagi kami. Kami ingin selalu mencari Engkau Tuhan. Kami ingin mencari tahu tentang isi hati-Mu. Kami ingin tahu tentang banyak hal tentang Engkau Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang Engkau ajarkan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.